Nasan konnichiwa. Kali ini saya sedang berada di kampus Mita. Saya datang ke sini untuk mengambil GBP Certificate saya ini. GBP adalah sebuah program dari Faculty of Business and Commerce di Keio University. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang program tersebut. Oke, sebelum itu mari kita cari tempat yang lebih hening terlebih dahulu. Oke, kita sudah dapat tempat yang cukup nyaman di sini. Ya, baik. Pertama, apa itu GPP? Global Passport Program, biasa disingkat GPP, adalah sebuah program pendidikan khusus yang diadakan oleh Faculty of Business and Commerce di Keio University. Jadi program ini diadakan dalam bahasa Inggris dan tujuannya adalah untuk menginternasionalisasi pendidikan di dalam fakultas tersebut. Peserta di program ini adalah pelajar tahun ketiga dan tahun keempat Faculty of Business and Commerce. Kemudian ada juga pelajar tahun ketiga dan tahun keempat dari fakultas lain di Keio University, seperti saya contohnya. Dan ada juga student exchange students, pelajar pertukaran di Keio University, termasuk mahasiswa-mahasiswi double degree dari ESSEC Business School. Teman-teman di sini ada yang dari ESSEC Business School. Ya, ESSEC Business School adalah sebuah sekolah bisnis dari Prancis. Kampusnya ada di Prancis, Singapura, dan Maroko. Jadi ESSEC dan Keio sudah memulai perjanjian double degree sejak 2017. Oleh karena itu, di Keio ada banyak mahasiswa-mahasiswi ESSEC yang belajar setiap tahunnya. Dan mahasiswa-mahasiswi ESSEC itu datang dari berbagai banyak negara ya. Kalau yang dari Indonesia sih, sejauh ini saya belum pernah bertemu anak ESSEC yang orang Indonesia. Oke, selanjutnya adalah persyaratan untuk bergabung di GPP. Mungkin teman-teman sudah bisa menebak persyaratan ini dari informasi di slide sebelumnya. Ya, jadi yang boleh bergabung dengan GPP adalah pelajar sarjana tahun ketiga atau tahun keempat Keio dari Faculty of Business and Commerce atau dari fakultas lain. Ya, di Keio kita bisa dengan mudah mengambil mata kuliah dari fakultas lain. Saya sudah membicarakan hal ini di video sebelumnya, jadi silakan ditonton. Ya, jadi yang pertama adalah pelajar S1 tahun ketiga atau tahun keempat di Keio, dan kemudian adalah pelajar pertukaran di Keio, exchange students di Keio. Kalau diterima di GPP, teman-teman bisa mengikuti aktivitas-aktivitas berikut yang diadakan oleh Faculty of Business and Commerce. Yang pertama adalah kelas. Satu kelas bobotnya 2 kredit. Teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas berbahasa Inggris yang diadakan oleh Faculty of Business and Commerce. Ada berbagai macam kelas, bisnis, ekonomi, manajemen, dan sebagainya. Untuk daftar kelas lengkapnya, teman-teman bisa cek di brosurnya GPP. Ya, ini dia brosur GPP. Kalau teman-teman sedang berada di Jepang, teman-teman bisa datang ke Keio University, ke Mita kampus ini, dan mengambil brosur ini dari Information Plaza. Ya, brosur ini bisa diambil secara bebas. Dan brosur ini juga tersedia versi digitalnya di internet. Link akan saya sertakan di catatan kaki seperti biasa. Oke. Jadi yang pertama tadi adalah kelas, kemudian selain kelas ada juga workshop, bukunya 4 kredit per workshop. Setiap semester ada 3 workshop yang bisa dipilih. Yang pertama kita mendaftarkan workshop pilihan pertama, atau pilihan kedua dan pilihan ketiga kita. Nanti akan ada pengumuman di workshop mana kita diterima. Saya selalu diterima di workshop dan pertama saya, Y. Ya, jadi di semester pertama saya di GPP, semester musim gugur 2019, saya ikut workshop tentang seni presentasi yang diampu oleh Silberman Sensei. Kemudian di semester berikutnya, semester musim semi 2020, saya ikut workshopnya Heng Sensei tentang soft power. Dua-duanya seru, recommended. Lalu di 2 minggu terakhir akan ada presentasi. Setiap workshop dibagi menjadi 4 kelompok, dan setiap kelompok ditugaskan untuk melakukan riset. Dan di minggu presentasi ini, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil riset mereka di hadapan semua anggota ketika workshop GPP tersebut. Ya, nanti ketika workshop ini akan kumpul bersama di sebuah ruangan. Ya, ruangannya besar kok. Kayaknya ruangan di lantai 7 kalau nggak salah, yang muat sekitar 200 orang. Dan selain kelas dan workshop akan ada juga overseas trip. Sesuai namanya, anggota GPP bisa ikut trip ke luar negeri yang diadakan oleh Faculty of Business and Commerce. Kita akan mengunjungi perusahaan
atau perguruan tinggi di luar negeri, dan kemudian berdialog dengan bisnismen setempat. Ya, misalnya pernah overseas trip GPP ini ke Silicon Valley di Amerika Serikat, dan tahun 2020 ini, tahun saya, rencananya sih kami akan ke Singapura ya di tahun 2020 ini. Tapi karena ada corona, sayang sekali ya dibatalkan. Oke. Kemudian berikut adalah sponsor dari GPP. Ada beberapa perusahaan yang mensponsori program GPP ini. Di antaranya adalah ANA, All Nippon Airways, maskapai penerbangan asal Jepang. Lalu ada pula JR, perusahaan kereta api terbesar di Jepang. Oke, kemudian teman-teman juga bisa dapat GPP Certificate seperti ini. Ya, ini GPP Certificate. Syarat untuk mendapatkan sertifikat GPP ini adalah mengikuti program GPP selama 2 semester, tidak harus semester yang berurutan, kemudian mendapatkan 8 kredit kelas GPP dan mendapatkan 8 kredit workshop GPP. Kalau overseas trip itu tidak wajib. Sertifikat ini bebas mau digunakan untuk apa. Misalnya untuk pelajar di Jepang, sertifikat ini mungkin bisa digunakan untuk melamar kerja, digunakan dalam proses melamar kerja. Ya, perusahaan-perusahaan Jepang juga mulai melakukan internasionalisasi, jadi mereka mulai mencari pelamar yang fasih berbahasa Inggris dan mengerti etika bisnis internasional. Dan sertifikat seperti ini bisa memberikan informasi bahwa si pemegang sertifikat ini memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan tersebut. Oh ya, sertifikat ini hanya untuk pelajar Keio ya, Keio students ya. Jadi untuk exchange students, pelajar pertukaran di Keio tidak bisa mendapatkan sertifikat GPP ini meskipun mengikuti program GPP. Tapi tetap silakan ikuti program GPP karena sangat asik. Oke, dan ini adalah slide yang terakhir. Seleksi GPP ini diadakan setiap semester, lebih tepatnya sebelum semester dimulai. Ya, untuk pelajar Keio silakan persiapkan dokumen-dokumen tersebut. Dokumen berikut: hasil tes proficiency bahasa Inggris baik itu TOEFL, TOEIC atau IELTS, cukup salah satu. Kemudian video perkenalan diri dalam 1 menit dan juga transkrip nilai. Pendaftaran ini bisa dilakukan secara online. Untuk pelajar pertukaran di Keio, silakan ikuti petunjuk yang diberikan oleh Keio University International Center. Yang saya dengar untuk pelajar pertukaran di Keio, kalau mereka mau ikut GPP itu cukup mengisi formulir online, jadi tidak perlu mengumpulkan hasil tes bahasa Inggris maupun video perkenalan diri. Baik minasan, itu dia video kali ini. Kalau minasan tertarik dan berencana mengikuti program GPP ini, baik sebagai pelajar Keio maupun pelajar pertukaran Keio, semangat. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan atau mau konsultasi, silakan hubungi saya. Yuk, mata nih.